Assalamualaikum Pak Abdul Fikri, Ya. bagaimana Komisi 8 menyikapi biaya haji 2025? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, semangatnya sama ya, karena pesan dari Presiden jelas. Presiden Prabowo Subianto memberikan pesan bahwa penyelenggaraan ibadah haji tahun ini harus lebih baik, tetapi tidak membebani jamaah, calon jamaah haji. Dan pesan ini kita tangkap dan kita kelola, kita tanggapi meskipun sudah terlambat ya. Mestinya Desember harus sudah dibahas, tetapi tanggal 30 Desember kemarin kita membentuk panja, dan kemudian tanggal 2 maraton terus sampai hari ini tidak berhenti, termasuk hari Minggu juga kita pakai untuk rapat panja. Dan alhamdulillah ini sore ini insya Allah kita tentukan berapa biaya penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Oke Pak, ini untuk Komisi 8 juga apakah akan menyetujui usulan tersebut? Ini biaya haji menjadi 55,5 juta rupiah. Ya, ini usaha yang sudah kita lakukan ya. Jadi kan menurunkan biaya ini kan tidak mudah ya. Karena realisasi tahun lalu itu 93,4 juta. Ini kalau harus turun ini bagaimana caranya? Dan akhirnya ada elemen yang paling besar yaitu penerbangan. Penerbangan itu proposalnya lebih dari 34 juta. Dan akhirnya sampai kemarin siang jam 12 disepakati 33,1 juta. Nah, itulah yang mengakibatkan, saya kira saya tidak bisa menyebutkan satu-satu karena ada 14 komponen, tetapi akhirnya BPIH jatuhnya 89.410. Oke, tadi Nah, ini Bapak yang dibagi menjadi dua. Ya. Ya Pak, tadi Bapak menyebutkan Halo? ada beberapa belas komponen haji yang sudah didiskusikan atau berdiskusi bersama. Ini bagaimana respon dari setiap komponen haji termasuk juga dari pihak penerbangan Pak? Apakah menyambut baik akan turunnya biaya haji dan umroh ini? Ini yang paling alot, yang paling berat memang penerbangan. Yang paling berat memang penerbangan. Satu, kita akhirnya tahun ini menghadirkan maskapai baru satu. Jadi yang diundang 6 oleh Kemenak, tetapi yang akhirnya memenuhi persyaratan ada 3. Jadi sebelumnya kan hanya Garuda, sejak 1999 melibatkan Saudi Airlines, kemudian sekarang insya Allah kita nanti akan melibatkan Lion Air. Sehingga itulah karena ada bandingan itu 34 juta yang tidak bisa turun itu akhirnya menjadi 33,1 juta. Dan alhamdulillah mereka menerima semua. Sekarang sudah, dan semua hadir semuanya. Jadi semua direktur utama Garuda Indonesia, direktur utama Lion Air, direktur Saudi Airlines yang ada di Indonesia juga sudah hadir. Sekarang sudah di ruang sidang di Komisi 8. Baik Pak, tadi kalau saya berbincang dengan asosiasi dari travel haji dan umroh ini menyatakan bahwa dengan turunnya biaya ini masih realistis fasilitas seperti biasanya, seperti tahun-tahun sebelumnya. Ini bagaimana nih menurut Bapak? Apakah ini sudah menjadi juga bahan perbincangan saat rapat kemarin atau pengambilan keputusan kemarin? Kita wanti-wanti, kita pesan betul. Karena pesan Presiden menekan atau menurunkan harga tidak boleh kemudian mengurangi pelayanan. Sehingga
yang kita hilangkan adalah elemen-elemen yang memang tidak langsung berhubungan dengan pelayanan kepada masyarakat. Sesungguhnya kita akan merasionalisasikan termasuk pembinaan dan sebagainya yang waktunya sudah singkat. Tetapi ini juga tidak kita lakukan, hal-hal yang penting saja. Oleh karenanya tidak banyak yang berubah. Dan itu mohon maaf juga, kalau waktunya agak lama mungkin bisa menurunkan lebih banyak lagi. Tetapi karena waktunya sangat singkat, sehingga akhirnya kita pesan tetap dan kita akan mengawasi. Semua pihak harus mengawasi bahwa pelaksanaan haji tahun 2025 ini harus lebih baik pelayanannya. Sungguh pun ada pengurangan, karena pengurangannya sebetulnya bisa kita dialogkan lagi. Oke Pak Abdul Fikri, ini DPR sendiri yakin tidak dengan penurunan biaya yang akan nanti diputuskan? Ini fasilitas dari haji akan tetap sama atau akan tetap baik? Bahkan DPR memikirkannya untuk tahun 2026. 2026 itu bagaimana caranya supaya pelayanan tetap baik. Ini opsi misalnya durasi tinggal di Saudi itu juga belum didiskusikan. Padahal opsi itu ada, tapi akhirnya tidak didiskusikan karena waktu yang sangat singkat. Kita tetap 41 hari. Padahal sebelumnya kenapa tidak? Kita karena ada usulan. Jadi Pak Menteri Agama itu pernah mewacanakan bukan 41 hari tapi 31 hari. Itu kan mengurangi biaya yang banyak sekali tanpa mengurangi kualitas dari pelayanan. Jadi catering, menunya juga harus ini, tapi durasinya karena ada beberapa hal yang tidak wajib dilakukan di sana itu bisa disingkat. Tetapi ini sekali lagi belum didiskusikan lebih panjang, nanti 2026. Termasuk juga maskapai. Maskapai ini kan baru 6. Nanti mungkin bisa saja diundang lebih banyak lagi, lebih bersaing, tetapi juga pelayanan harus lebih baik. Oke Pak Abdul Fikri Fakih, terima kasih atas pernyataan-pernyataannya ya Pak ya. Selamat kembali beraktivitas.